Shalom majua-jua membanta kerina Udaris begiken renungan ibas tanggal 4 Oktober 2025 Rahtema nahi padan karena persembahan kerjarani. Ibas Keluaran 34 mencatat momen penting Tuhan memperbaharui perjanjian dengan Israel setelah mereka jatuh dalam dosa menyembah anak lembu emas. Musa naik ke Gunung Sinai untuk kedua kalinya, dan Tuhan kembali memberikan ketetapan-ketetapan yang menegaskan relasi perjanjiannya dengan Israel. Dalam konteks ini, Tuhan mengingatkan umatnya untuk berhenti bekerja pada hari ke-7, merayakan hari raya 7 minggu, dan membawa yang terbaik dari hasil panen ke rumah Tuhan. Perintah ini hadir sebagai tanda rekonsiliasi meski Israel gagal. Tuhan tetap setia dan memanggil mereka untuk hidup taat dan menempatkannya di pusat kehidupan mereka. Keluaran 34 ayat 26 menegaskan bahwa membawa buah sulung adalah tindakan iman yang mengikat kembali umat pada perjanjian dengan Allah. Ini bukan sekedar aturan ritual, tetapi tanda kesetiaan. Tuhan bahkan memberi janji khusus. Tidak ada seorang pun yang akan mengingini tanah mereka saat mereka pergi menghadap Tuhan. Artinya, ketaatan pada perintah Tuhan membawa perlindungan ilahi yang melampaui logika manusia. Perintah untuk membawa buah sulung ini juga mengajarkan bahwa berkat yang kita terima bukan hasil jerih payah semata, melainkan pemberian Tuhan. Dengan mempersembahkan yang terbaik, kita sedang mengakui bahwa Allah adalah sumber segala hasil panen, pekerjaan, dan keberhasilan kita. Ini menuntut iman yang hidup, karena memberi di awal berarti percaya bahwa Tuhan yang sama akan terus mencukupkan dan memberkati sisa yang ada. Memberi yang terbaik kepada Tuhan adalah bentuk pemulihan relasi dengannya. Saat kita memilih untuk taat, kita sedang menyatakan bahwa kita tidak lagi hidup dengan cara dunia yang egois, tetapi hidup di bawah pimpinan Allah. Dalam kehidupan kita, ini berarti menempatkan Tuhan lebih dahulu, bukan hanya dalam persembahan, tetapi juga dalam prioritas waktu, atau memelihara hari perhentian. Dalam keputusan usaha, tidak mencari keuntungan dengan cara yang curang. Dalam komitmen ibadah, tetap datang menghadap Tuhan walau sibuk. Seseorang yang punya panen besar tetap meluangkan waktu untuk datang beribadah, dan dari hasil panennya, ia memilih mempersembahkan hasil terbaik, bukan sisa yang tidak laku atau sisa yang dia miliki. Itu bukan hanya memberi uang, tetapi mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Kerja Rani menjadi momen yang lebih dari sekedar pesta panen. Ia adalah deklarasi iman. Saat kita membawa yang terbaik ke hadapan Tuhan, kita sedang berkata, Tuhan, Engkaulah pemilik tanah ini, pemilik hidup ini. Dan seperti janji Tuhan dalam ayat 24, kita percaya bahwa Ia yang menjaga kita, keluarga kita, dan hasil kerja kita. Maka kerja Rani bukan hanya tradisi, melainkan kesempatan memperbaharui perjanjian kita dengan Tuhan, sehingga hidup kita terus dilindungi dan diberkatinya. Renungan ini menantang kita untuk memeriksa sikap hati kita. Apakah kita memberi kepada Tuhan karena kewajiban atau karena kasih dan iman? Memberi yang terbaik berarti rela berkorban, mengutamakan Tuhan meski ada kebutuhan lain yang mendesak. Justru disitulah iman diuji. Apakah kita percaya Tuhan sanggup memelihara kita lebih dari apa yang bisa kita usahakan sendiri? Demikian renungan ini. Shalom majua-jua.